Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام أعزكم الله جميعا. Suatu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini yang menjadi tolak ukur keimanan seseorang adalah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, maka itulah keimanan yang sempurna yang ia dapatkan. Tentu bukan hanya sekedar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, yakin, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cinta kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlaksana jika kita tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ukuran cinta kita kepada Allah. Tidak dibilang seseorang itu cinta kepada Allah melainkan dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sempurna keimanan seseorang bila tidak cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu hal yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Ahibati fillah azakumullah jami'an. Berdasarkan surat tembusan yang datang tadi siang, saya ingin menyampaikan, tidak banyak ya, menyampaikan sedikit tentang mahabbatur Rasul, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah keinginan kita semua, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus betul-betul faham bagaimana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara-caranya, langkah-langkahnya, sehingga yang kita ucapkan bukan hanya sekedar iddia, hanya sekedar mengaku. Pepatah Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru bidzah. Semua ngaku jadi kekasihnya Laila, tapi Laila enggak ngakui. Kasihan deh lo.
Ketika kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kemudian kita dikatakan oleh beliau, Anda siapa? Gimana? Apa enggak kecelek? Buktinya apa? Kecewa. Padahal di dunia kita sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kita setinggi langit. Ya. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Masya Allah, syafaatnya kita nantikan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Antum ketawa. Apakah seperti itu? Ya, apakah seperti itu? Kita menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melantunkan lagu-lagu yang luar biasa, mengagungkan beliau, memuji beliau setinggi langit, bahkan meminta kepada beliau, berdoa kepada beliau, tolonglah kami, anulah dan macam-macam. Ya, memujinya bukan hanya sekedar itu, dia sambil joget, sambil tambah organ tunggal biar tambah seru. Alasannya ya biar tambah seru, biar tambah khidmat. Insyaallah. Apakah seperti itu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi law kana khairan lasabaquna ilaih. Kata para ulama, kalau seandainya itu baik, pasti para sahabat sudah melakukan itu terlebih dahulu. Karena mereka tidak pernah meninggalkan satu celah kebaikan mereka, melainkan sudah didahului oleh mereka. Tidak ada ini jalan kebaikan terus sahabat nggak ada di situ, nggak mungkin. Mereka itu saling berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, mencari kebajikan, tentu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, jazakumullahu jami'an. Tentu kalau yang tidak dilakukan oleh para sahabat, apalagi mengatasnamakan agama Islam, tentu itu tidak baik. Dan bisa dijamin itu tidak baik, walaupun mengatasnamakan agama Islam. Contoh saya kasih contoh sekarang. Kita sekarang ini punya lagu-lagu bernafaskan Islam. Ada nggak zaman sahabat dulu? Lagu-lagu bernafaskan Islam, nggak ada ya. Pacaran Islami, ada nggak? Nggak ada ya. Yang antum pahami pacaran Islam itu apa? Hah? Iya, muda-mudi kalau pacaran laki-laki pakai peci, perempuan pakai jilbab. Iya. Kalau mau pegang baca bismillah. Setelah pegang astagfirullah. Islami. Ya Allah. Apapun bentuknya, kotoran dibungkus dengan kain sutra nggak akan berubah menjadi istimewa, tetap kotoran. Dibungkus dengan kain emas nggak akan berubah jadi emas, jadi perak pun tidak. Kuning ya kuning, tapi ya bangga. Itu kotoran. Jantung kasih label Islam, riba dikasih apa? Jadi bunga, melati, mekar, bersemi, adem. Tetap riba. Seperti itu. Ahibati fillah, jazakumullahu jami'an. Begitu juga cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ucapan yuraddiduhul lisan yang diulang-ulang oleh mulut, bukan. Walaupun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib hukumnya, tapi bukan hanya sekedar dengan lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga mencintai aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia yang ada. Ini bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ini secara sepintas mudah
dan ringan kita mengucapkannya. Sepintas selalu tidak ada masalah. Tapi kalau kita renungkan secara mendalam apa yang sudah kita buktikan atau kita rasakan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, coba kita renungi, min waladihi, lebih harus dicintai Rasul daripada anaknya. Ya Allah, sama kayak kata Ustaz Salman kemarin, ya. Anak baru lahir itu orang tuanya sudah tunduk, iya enggak? Saya punya anak Umar dan adik-adiknya Umar 3. Kalau nangis sudah nggak tega. Baru lahir orang tua itu sudah tunduk. Nangis apapun yang diminta pasti dituruti. Iya Pak, iya. Iya enggak? Iya. Apapun yang diminta pasti dituruti. Ya wes, ya. Walaupun dengan anak, bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harus didahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anak. Harus didahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang tua. Harus didahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada istri, daripada semua manusia. Walaupun dari diri kita harus didahulukan Rasulullah, kepentingan Rasulullah harus menjadi nomor 1 daripada kepentingan kita. Iya. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, engkau lebih aku cintai dari seluruh makhluk yang ada kecuali diriku. Artinya apa? Rasulullah atas, dirinya Umar lebih atas. Manusia makhluk seluruhnya di bawah. Tapi Umar lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya Umar, kamu belum beriman. Kamu belum beriman. Masih apa? Mementingkan diri sendiri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mencintai diri sendiri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu belum beriman. Berusaha Umar radhiyallahu taala untuk merubah hal itu. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku bisa mencintai dirimu daripada seluruh manusia yang ada, bahkan dari diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang baru kau beriman. Apa susah, konsekuensinya sangat berat sekali. Bukan hanya sekedar pateka aja enggak. Ya. Bukan. Tapi kita butuh pembuktian yang konkret. Antum dari orang jenggotan dah muangkel, ya, benci, ada yang mengatakan jijik, mentowolo, koyo, dan lain sebagainya. Kok seperti itu? Bagaimana Anda akan melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disifati ininya sangat tebal sekali. Kalau lagi sholat beliau ininya goyang-goyang, kata para sahabat. Apa Anda juga akan mantau? Mohon maaf juga jijik melihat Rasulullah seperti itu. Padahal kita mengatakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat, bahkan dari hari ini. Tidak tahu saya maksudnya hari ini itu apa syafaatnya. Alhamdulillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tidak sempurna atau tidak beriman kita, sehingga kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada segala-galanya yang ada di dunia ini. Dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an yukdhaba fin nar ba'da an anqadhahu Allah ta'ala min kama yakrahu, wa an yakraha al mar'u
an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yubdatha finnar. 3. Ada 3 hal apabila ada pada diri seseorang hal tersebut, maka dia mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Iman itu ada rasanya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW dzaqa ta'mal iman, menyicipi, merasakan manisnya iman, rasanya iman. Iman itu ada rasanya. Kalau orang buta warna, itu susah untuk membedakan warna. Kalau orang buta rasa, makan asin, pahit, legi sama saja. Kalau orang buta rasa iman, mau kufur, mau maksiat, mau taat, mau ibadat sama saja. Itu orang kalau buta iman. Manisnya iman akan dirasakan apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai daripada yang lainnya di muka bumi. Yang pertama, kalau Anda mencintai manusia lebih daripada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan mendapatkan manisnya iman. Pernah ada yang membaca kisahnya Laila Majnun. Itu kisah cinta orang dulu dibukukan. Ya, sampai ya Allah ngiris tangan, sampai tidak terasa saking kasmarannya. Itu kepada manusia. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Harusnya lebih daripada itu. Kalau kita mencintai manusia dalam batasan yang sangat lumrah ya, manusia, kita cinta kepada anak, kita cinta kepada harta dalam batasan yang sangat terbatas sekali. Kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Kita harus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa batas. Baru kita akan merasakan manisnya iman. Dan ini tergambar pada apa? Tergambar pada taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang tidak akan mungkin cinta kepada orang tersebut kalau dia menyimpang dari yang diminta oleh kekasih. Gambaran cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak menyimpang. Yang kedua, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seorang dan tidak mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensinya apa? Tidak mengganggunya, tidak menzaliminya, tidak memusiknya, menginjak-injak kehormatannya, ya, atas dasar karena Allah. Ya. Ketika kita mengganggu saudara kita, menggunjingkan saudara kita, ya, mengadu domba saudara kita, itu enggak ada rasa cinta di situ. Apalagi didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kenapa hati kita ini sering kotor, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita susah sekali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya karena kondisi demikian ini masih ada, tidak mencintai Allah dan Rasulnya yang sebagai mestinya. Kita tidak mencintai saudara kita karena Allah. Yang paling banyak orang dicintai itu kalau ada dari satu sisi duniawi yang diharapkan nampak. Contohnya apa? Duit, ganteng, cantik, kedudukan, ya enggak? Kalau sisi duniawi yang dia inginkan itu ada, orang baru cinta. Orang baru gandrung. Iya. Kalau ketemu orang yang berduit, sangat luar biasa karena ada yang diharapkan. Begitu juga kalau pokoknya ini. Dan ini sifatnya semu.
Berbeda dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah. Begitu juga mencintai seseorang atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya abadi. Terus yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri. Dia enggak mau, dia enggak suka untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana karena Allah sudah mengentaskannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ini konkretnya, amaliyahnya, buktinya adalah meninggalkan maksiat. Cinta Allah dan Rasulnya dengan taat, cinta saudara semuslim karena Allah dengan tidak menzaliminya, dan yang ketiga, takut untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, sebagaimana dia takut untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Konkretnya adalah meninggalkan maksiat. Ada gambaran ya? 3 hal ini ada gambaran ya. Kalau ini sudah ada, dzaqa ta'mal iman, kita akan menikmati rasanya iman. Tapi kalau tidak ada, rasanya iman bagaimana? Salah satu contoh begini. Ada barang bagus lewat depan Anda, serah, antum lihat, Masya Allah. Tapi baru nyesel. Ya, barang bagus masih muda lagi, just senang, Masya Allah. Tapi baru nyesel luar biasa. Ya Allah, maksiat. Itu Anda punya iman. Tapi kalau mati, Masya Allah, tambah lagi, wah, sampai kemana-mana diikuti. Tambah melotot. Ini mati, rasa imannya mati. Tapi kalau antum masih ada sedikit penyesalan atau dosa-dosa yang dulu antum ingat, ya Allah, aku biar tahu ini, ya Allah, mohon ngapura. Ini punya manisnya iman. Punya manisnya iman. Terasa di situ manisnya iman dan kabar gembira bagi orang-orang yang masih memiliki hati yang seperti ini. Hatinya sakit, tapi dia bisa sembuh dengan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusiawi, memang manusiawi. Dia barang bagus pengen, manusiawi. Mobil bagus pengen, manusiawi. Ya. Tapi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, ya Ali, la tattabi'in nadratan nadrah fa inna nadratal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama itu faedah, bonus untukmu. Kadang kan nggak sengaja, tos langsung ada rasa manisnya iman di sini, langsung buang mata. Gitu. Ya, buang pandangan. Astagfirullah. Gitu. Tapi kalau sakitnya rodok nemen, ya astagfirullah rodok alon. Nanti ikuti dulu baru astagfirullah. Untuk muka ya. Untuk muka lo lebar Pak. Ini manisnya iman. Dia masih merindukan kemaksiatan, ya, masih merindukan kemaksiatan. Sebagaimana berarti dia juga merindukan api neraka. Paling sakit. Tadi saya mau bawa korek ini, ya, mau bawa korek untuk membuktikan pena enggak dinyonyok sedikit gitu, sedikit aja. Alhamdulillah lupa lah. Ada. Ya Allah. Hebati fillah, jazakumullahu jami'an. Ya, agak kemana-mana tapi tidak apa-apa. Ketentuan dan konsekuensi bagaimana kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebati fillah. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, fala yakunul mu'minu mu'minan hatta yuqaddima mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'il khalqi. Seorang mukmin tidak dikatakan beriman sehingga dia mendahulukan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas cinta kepada seluruh makhluk. Ini baru dikatakan beriman. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama dan utama.
Wa mahabbatur rasuli tabi'atun li mahabbati mursilihi. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti cinta kepada yang mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah. Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan demikian kita berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan kita mencintai Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Wal mahabbatu sahihatu, kecintaan yang benar-benar taqtadi al-mutaba'ata wal muwafaqata, mengharuskan seseorang mutaba'ah, mengikuti, dan muwafaqah, bukan hanya sekedar mengikuti. Terkadang orang mengikuti tapi ngawur, tapi harus ada muwafaqah yang tepat. Anas bin Malik menceritakan 3 orang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah-ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka mengatakan kita ini bukan apa-apa bila dibanding dengan Rasulullah. Oke, saya tidak akan tidur malam, akan sholat malam terus. Yang satunya saya akan puasa terus, nggak akan makan siang. Saya yang nomor 3 tidak akan menikahi wanita. Pengennya apa? Mengikuti Nabi, tapi kebablasan. Mutaba'ah, tapi jangan kebablasan. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muwafaqah, harus benar ittiba'nya. Ini fi hubbil mahbubati wa bughdil makruhat. Mengikuti dalam hal apa? Mencintai yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa saja yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya gampang kok. Sebenarnya gampang. Ya. Kalau kita gabungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannah atau kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan yang bermaksiat tidak mau masuk surga. Itu sebenarnya maknanya. Sangat gampang sekali. Koridornya apa? Ya sudah itu, nggak jauh, itu saja. Cuman kita mungkin perlu mempelajari mana yang taat, mana yang maksiat. Terkadang antara taat dan maksiat itu nggak kelihatan. Ini yang disebut syubhat. Yang disebut syubhat. Antum ya, biar mendapatkan ilmu wali, dalam satu hari harus berzikir, membaca zikir tertentu dengan jumlah tertentu 60.066 setengah misalnya. Kelebihannya batal Pak, nggak jadi nanti ilmu kebal atau bisa terbang, misalnya seperti itu. Nah, yang ini seolah-olah ibadah, bentuknya adalah zikir, bentuknya adalah ibadah. Mosok to wong zikir ora oleh, wong maca Quran ora oleh, wong alasannya seperti itu. Iya toh? Ini namanya syubhat. Sehingga yang harus kita tuntut bagaimana betul-betul agar kita bisa taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, mencintai dengan sebenarnya. Ya. Ini PR buat kita semua. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kita semakin mendalami sejarah-sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan terus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau itulah yang tiqu anil hawa. Beliau tidak berucap dengan hawa nafsu beliau, melainkan itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Subhanallah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memilih beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, azakumullah jami'an. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali perintah-perintah dan tuntunan untuk agar kita tunduk dan patuh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Cinta kepada beliau. Tunduk dan patuh kepada beliau.
Ketika menyimpang dari hal tersebut, maka itu tidak dikatakan cinta dan tidak dikatakan tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wabitali hasilnya nanti jangankan bisa mengikuti beliau, bersama-sama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga, justru jauh sekali. Sangat jauh sekali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk yang menyedihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga Al-Haud, yang minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak akan ngelak, tidak akan dahaga selamanya. Minum satu kali tegukan tidak akan pernah dahaga selamanya. Yang buat sedih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau harus yadudu, beliau harus menggusah orang-orang dari umatnya sendiri yang pengen minum. Digusah gak boleh, sebagaimana orang petani gusah wedhus, ya, yang mau makan makanan punya kita. Yang buat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok ada umatnya sendiri nggak boleh untuk minum dari telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ya Allah. Ahibati fillah azakumullah jami'an. Terkadang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengatakan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, hati-hati, falyahdhar, berhati-hatilah dengan fi'il amr, ya, mudhari' tapi pakai lam amr jadinya fi'il amr. Hendaknya berhati-hatilah siapa orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajaran Nabi cuma satu. Ya. Tapi umat ini terpecah menjadi 73. Ini yang benar satu. Karena urusan agama hanya amr, satu urusan. Tidak 10, tidak 14, tidak 15. Ya. Falyahdhar, maka berhati-hatilah siapa orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, mereka akan terkena fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Imam Ahmad mengatakan apa? Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Al fitnatu asyirk. Fitnah itu adalah syirik. Kata Imam Ahmad, fitnah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayyi fayahlak. Jadi seseorang ketika dia menolak apa saja dari Nabi SAW, entah itu ucapan atau perkataan dari Nabi SAW, ditolak atau dipalingkan kepada yang lain atau dibantah dengan ucapan orang lain, ya, atau dibantah dengan ucapan orang lain, maka akan terdapat pada hatinya syai'un minazzaik, sedikit dari penyimpangan, sedikit dari penyimpangan, terus kemudian pada gilirannya dia akan binasa. Ya Allah, layak enggak kita mengatakan sabda Nabi SAW, ini loh, ini dalilnya. Nah, ini kalau ini sunnah ini. Nah, terus kita mengatakan sunnah ya kayak orang ekor kuwi. Layak enggak? Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Meremehkan sunnah. Walaupun kita juga mengakui itu adalah sunnah, tapi dengan ucapan kita yang sangat lancang, sunnahnya orang ekor kuwi, sunnah ya akeh. Ya. Kaya paling bisa melaksanakan sunnah. Ya. Ini apa? Pelecehan. Hati-hati dalam masalah ini. Yakin orang yang seperti ini dalam hatinya fi syai' minazzaik, ada satu penyimpangan di dalam hati. Kalaulah yang paling bagus, kalaulah antum belum bisa melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan saya masih belum bisa melakukannya. Itu lebih bagus daripada antum harus menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti masuk dalam golongan la ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum. Ya. Dikatakan kufur dalam Al-Qur'an setelah kita beriman karena kita mengejek, mencela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas suatu ketika sangat marah sekali. Beliau mengatakan ausakan tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar.
niscaya akan turun hujan batu dari langit, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Hujan batu dari langit. Ya. Aku berkata, ini sabda Nabi, kalian bantah. Ini omongannya Umar dan Abu Bakar. Artinya apa? Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpali dengan ucapan Umar dan Abu Bakar. Walaupun tidak akan mungkin ucapan Umar dan Abu Bakar menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ini karena tahu kondisi dan kedudukan Umar dan Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kondisi dan kedudukan yang luar biasa, tidak bisa membantah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok sekarang ini berani-beraninya. Lah kalau salah kain itu melakukannya, ustaz itu melakukannya, melakukannya. Ya ikhwan, ad-dinu la yuqasu birrijal. Agama itu tidak ditimbang dengan orang. Walakinna ad-dina yuqasu bid-dalil. Akan tapi agama itu ditimbang dengan dalil. Lah kalau orang jadikan patokan agama, ada 100 orang ya 100 agama, ya enggak? Iya. Karena apa? Masing-masing punya akal pikiran dan rata-rata dilandasi dengan hawa nafsu. Kok bisa begitu? Baginda Rasulullah SAW, kalau beliau berbicara dengan hawa nafsu, maka tidak akan terjadi agama. Beliau berbicara dengan wahyu. Iya. Beliau berbicara dengan wahyu sehingga terjadilah agama. Aturan ya yang paling bagus, terus apalagi namanya undang-undang paling bagus untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diganggu gugat. Ahibati fillah, azakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita sangat paham sekali ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah. Yuhibbukumullah. Dengan demikian Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak hanya itu, akan tapi juga ya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini ada di sini bentuk ittiba yang harus kita ikuti, tuntunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita milih ketika ada keputusan Allah dan Rasulnya. Yang paling enak begini, tatabbu rukhas, mengikuti keplesetnya para ulama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada datang dari beliau berita yang sahih, sharih, terus kemudian kita mengatakan ada kok ulama yang berpendapat begini, ya, ada kok ulama yang berpendapat begini, ya, akan dicari mana yang sesuai dengan hati kita dan ditinggalkan pendapatnya Nabi, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuknya apa? Cinta atau benci? Benci. Yang dicintai apa? Hawa nafsu. Padahal hawa nafsu rata-rata secara umum dikatakan oleh Ibnu Katsir, kalau kita baca tentang hawa nafsu, kalau tidak menyimpang, maksiat, laknat, itu lihat dalam Al-Quran, rata-rata yang membicarakan tentang hawa nafsu, menyimpang, maksiat, laknat, ya Allah. Kalau kita masih mencari-cari, milih-milih, kita berarti benci dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal benci dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam falaysa minni. Impian kita pengen bersama baginda Nabi, mustahil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukan termasuk golonganku kok. Mau ngikut-ngikut malah digusah sama Rasulullah. Sana. Ini yang berfirman Rasulullah jami'an. Dalam hadis lain disebutkan oleh Imam Nawawi, dalam ini hadis nomor 41 dari hadis Arba'in Nawawi, beliau menyatakan hadis ini sahih, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya, yaitu
agama dan syariat ini. Dikatakan tidak beriman. Ketika dia masih mengikuti hawa nafsunya, apa yang dia inginkan, maka dia ikuti dan ditinggalkan ajaran Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan beriman. Iya memang benar, sebagian orang takut belajar karena apa? Takut hidupnya sempit. Banyak aturan, banyak larangan, banyak yang haram. Takut untuk belajar, subhanallah. Ini namanya al-ajiz, orang yang lemah akal. Man atba'u nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Dia memperturutkan hawa nafsu dan hanya berangan-angan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga Allah. Mustahil. Sementara hawa nafsunya terus-menerus diperturutkan. Ahibati fillah, azakumullahu jami'an. Satu ayat mungkin ini cukup bagi kita untuk diambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabb-Mu wahai Muhammad, mereka itu tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus sebuah perkara yang mereka perselisihkan, entah itu masalah khilafiyah dan lain sebagainya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka itu rasa yang berat. Ya, keputusan Nabi SAW kok begini, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka harus betul-betul pasrah. Artinya tidak boleh kita ketika kita dianggap beriman, kita menganggap diri kita beriman, maka kita harus menerima apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh yang sudah saya sampaikan pada khutbah kemarin, ketika terjadi peperangan dan di kubu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara Muhajirin dan Ansar, dan kemenangan mutlak didapat oleh kaum muslimin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta-harta ghanimah kepada kaum Quraisy dan tidak kepada kaum Ansar. Sebagian riwayat mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad iltaqa biqaumihi. Nabi sudah bertemu dengan kaumnya. Kalau sudah bertemu dengan kaumnya, orang-orang Quraisy, karena Nabi Quraisy, bertemu dengan kaumnya. Riwayat lain mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaghfirullahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan wa yad'una wa suyufuna taqtur min dima'ihim. Nabi telah memberi kaum Quraisy dan tidak memberi kita. Ya, kata para sahabat dari kalangan Ansar. Rasulullah memberi Quraisy kaumnya dan tidak memberi kita. Dalam riwayat tersebut dikatakan fayu'ta rijalun mi'at ibil. Beberapa orang dikasih 100 ibil, 100 onta. Ya Allah, begitu banyak sekali. Rasulullah memberi kepada kaum Quraisy dan tidak memberi kepada kita, padahal darah-darah musuh ini netes di pedang-pedang kita. Jerih payah kita ini enggak dihitung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya haraj. Ada rasa berat di dalam hati mereka. Terdengarlah ini oleh Sa'ad bin Ubadah dan yang lainnya dari kalangan Ansar, pimpinan-pimpinan Ansar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta seluruh Ansar dikumpulkan pada satu tempat. Seluruh kaum Ansar, tidak ada bercampur dengan kaum Muhajirin sedikit pun. Ada apa wahai kaum Ansar sebenarnya? Mereka menceritakan, semoga Allah mengampuni Anda wahai Rasulullah. Anda telah membagikan bagi kaum Quraisy dan meninggalkan kita, padahal darah-darah musuh itu menetes di pedang kita. Ya Allah, termenung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terenyuh mendengar hal tersebut. Kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum tebal,
Ya. Wahai kaum Ansar, ya mahsyarul Ansar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma inni la'u'ti rijalan hadithu ahdihim bi kufrin. Aku memberi mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Amma tardaun, tidakkah kalian ridha an yadhhaban nasu bil amwali wa tarji'una ila buyutikum bi Rasulillah? Apakah kalian ridha ketika manusia pulang ke rumah masing-masing dengan membawa harta dan kalian pulang ke rumah kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat walafiat selamat? Pilih mana? Kalian pulang dengan membawa harta atau kalian pulang dengan membawa Rasulullah? Kalau antum pilih mana? Duwe Rasulullah nanti. Oleh karenanya kita nggak dipilih untuk menemani Rasulullah, mereka yang dipilih. Kalau sekarang dalam majelis ilmu iya pilih Rasulullah, tapi kalau duit sak koper, duit belum tentu nanti ada lagi. Kalau Rasulullah kan nanti kapan-kapan juga masih bisa, gitu ya. Nah, kalau boleh ya dua-duanya duit, ya Rasulullah juga. Iya. Ini ujian di sini, diuji. Amatardon, tidakkah kalian ridha an yadhhaban nasu bil amwali wa tarji'u ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah tidak kalian ridha manusia pulang dengan membawa harta dan kalian pulang dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Konkretnya begini. Bagaimana menurut kalian pulang dengan membawa ghanimah tapi Rasulullah meninggal? Atau kalian pengen Rasulullah tapi nggak dapat duit? Rasulullah hidup tapi nggak dapat duit. Pilih mana? Pilih duit Rasulullah meninggal? Ya, kebangetan. Nemen tenang. Kalau boleh milih kita pulang bersama Rasulullah, walaupun nggak punya duit, nggak dapat rampasan perang, ora apa-apa. Pokoknya kita masih bisa pulang bersama Rasulullah. Itu yang harus dijawab. Fawallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, maka qalibuna bi khairum mimma yanqalibuna bih. Demi Allah, yang kalian bawa pulang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selamat itu lebih baik daripada yang mereka bawa harta itu. Itu jauh lebih baik. Gambarannya begini ikhwah, ketika antum betul-betul cinta kepada Nabi, antum betul-betul memeluk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran ini yang Anda akan bawa di dunia dalam ruang lingkup kehidupan yang sempit, bisa bebas kita melaksanakannya. Ajaran ini yang Anda akan bawa masuk ke dalam kubur. Ajaran ini yang akan menjadikan kuburan itu terang sejauh mata memandang. Hawa dan bau surga mendatangi kita, dipenuhi dengan hijau-hijauan. Disuruh tidur di alam kubur dengan sangat leluasa, seperti tidurnya pengantin baru. Langsung tidur pengantin baru langsung tangi. Masya Allah. Ini memeluk kuat ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran ini ketika antum dibangkitkan nanti dari kubur masing-masing, diberikan kendaraan menuju pada mahsyar menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana orang lain ada yang keluar dari padang mahsyar dengan berjalan kaki, kita diberikan kendaraan khusus. Orang lain ngesot, orang lain berangkat, orang lain berjalan dengan muka mereka. Ajaran ini, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambarannya. Kalau duit seperti apapun antum punya, kedudukan, istri cantik dan lain sebagainya, semua. Ada pak yang mati bawa mobil, masuk ke alam kubur aja sudah beda, kondisinya sudah beda. Mau antum kumpulkan semuanya di muka bumi ini, ada yang mati di bawah. Wes istri cantik, wes dek, nanti kalau sampai aku mati awak mau melu ya, mancanya aku nang kuburan jomoh pak. Yakin nggak mau? Anak-anaknya juga dipesenin nanti kalian juga ikut ya kalau bapak mati. Padahal cinta kita tidak ada manfaatnya sama sekali.
cinta kepada anak, cinta kepada harta, tapi semuanya berbatas waktu, ruang lingkupnya sangat sempit sekali. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, demi Allah yang kalian bawa itu lebih bagus daripada yang mereka bawa, para sahabat menangis terseduh-seduh, tidak bisa menahan tangis mereka. Kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada segala-galanya, lebih daripada harta, lebih daripada apa yang mereka miliki. Bala ya Rasulullah, qad radina bi Rasulillah. Benar wahai Rasulullah, kita telah ridho dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, pernah kita mengatakan begitu? Radina bi Rasulillah, kita telah ridho dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ia dengan mulut, tapi dengan perbuatan kita menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dari kalangan Ansar yang seakan-akan terdapat pada diri mereka sesuatu sehingga menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu merasa tersakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan ungkapan para sahabat dari kalangan Ansar. Tapi mereka adalah orang-orang yang mulia sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hubbul ansar minal iman, cinta kaum ansar itu bagian daripada iman. Pengagungan kepada orang-orang ansar karena mereka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengagungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada kaum ansar minal iman, benci kepada kaum ansar tidak sempurna iman. Alhamdulillah, subhanallah jami'an. Sebenarnya banyak tadi yang dituliskan dalam surat, nggak tahu saya coba saya buka lagi. Ini surat wasiat penting, wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau kemarin dalam khutbah Jumat saya bawakan hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau Rabi'ah itu pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rabi'ah menceritakan beliau bermalam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasulullah, menyiapkan air wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi mengatakan, sal, mintalah, terserah mau minta apa. Kan benar kalau antum mau minta apa, Pak? Saya nanya Mas Rino, kalau saya tanya mintalah, mau minta apa Mas Rino? Ini yang nanya Rasulullah, sudah bukan saya. Yang nanya Rasulullah, Mas Rino sampean minta apa? Minta apa? Wes dituruti sudah. Istri? Bingung Mas Rino. Rabi'ah bin Ka'ab minta masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menawarkan yang lain, apa khairu dzalik? Yang lain apa? Huwa dzaka ya Rasulullah. Itu saja wahai Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami minta masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini cita-cita kita paling mulia. Ya ini harapan kita, nggak ada lagi harapan setelah itu. Ada surga lebih tinggi dari surganya Nabi? Ayo buka pintu surganya Rasulullah. Ya, subhanallah. Manusia masuk surga itu ada 4 golongan. Yang pertama mereka yang paling bahagia, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya, bergelombang. Ini yang paling pertama. Sifatnya, ciri-cirinya bagaimana masuk surganya? Subhanallah. Ketika yang pertama kali melangkahkan kaki, yang paling terakhir sudah masuk. Saking syauq rindunya mereka dengan surga. Yang pertama kali melangkahkan kaki, yang paling belakang sudah masuk di dalam. Sudah nyampe. Bareng, bleng. Kalau bereng itu perengus Pak. Bareng, beleng gitu. Nah, gitu ya.
Ini yang pertama. Yang kedua, masuk surga tanpa adab dengan hisab. Tanpa adab dengan hisab, yaitu al-hisabul yasir. Kalau tanpa hisab dan tanpa adab, belas ora ditakoi, langsung gratis. Yang ini dengan hisab, dengan pemaparan, wahwa al-ardu, dipaparkan. Apakah kamu melakukan ini? Ya. Apakah melakukan ini? Tapi tidak menjawab pertanyaan. Kalau menjawab pertanyaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, manukishal hisabu udzib, yang ditanya tentang masalah hisab pasti diadab dengan fi'il madhi majhul yang menunjukkan pasti diadab. Manukishal hisabu udzib, yang ditanya tentang masalah hisab pasti dia diadab. Ini golongan kedua, diadab dengan adab yang ringan, dihisab dengan hisab yang ringan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisaban yasira ini adalah al-ardu, dipaparkan, kamu melakukan ini, ia melakukan ini, melakukan ini, ya. Diakui semuanya, masuk surga dengan dihisab. Yang ketiga, masuk surga dengan dihisab dan sedikit mendapatkan adab. Yang ketiga, nyos gitu, nyosnya api neraka loh Pak. Ya Allah. Kalaupun melewati sirat, dia tertatih, terseok, tercabik-cabik, karena sirat itu enggak hanya sekedar jembatan begitu saja. Di sini ada pengait besi-besi terus yang siap mengait kita, kena, tercabik-cabik, sobek-sobek dan lain sebagainya. Ini merasakan sedikit azab dari azab jahanam. Terus yang keempat adalah masuk surga dengan dihisab dan angkrem dulu di neraka jahanam. Ini yang keempat ini. Sampai matang, sampai mati. Kata Imam Nawawi, matinya betul-betul mati, haitsu yadhabu syuhurul hawas. Matinya betul-betul mati jadi arang, sehingga betul-betul dia tidak merasakan apa-apa di dalam neraka. Terus kemudian dientaskan. Ya Allah. Nih, tapi ya tetap bahagia. Masuk surga walaupun berabad-abad dalam neraka. Tapi apa mau antum yang keempat? Yang keempat saja sudah syukur. Tapi yang kita minta yang pertama. Rasulullah meminta kita, kalau kalian mintalah firdaus. Minta firdaus. Berat untuk menuju ke pertama ini. Subhanallah. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami minta bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu aku wahai Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab, untuk dirimu sendiri agar bisa masuk surga bersamaku. Dengan apa caranya? Memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Wasiat terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu as-salah, as-salatu as-salah. Terus apa? As-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. As-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. As-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Ini yang terakhir dikatakan oleh Ummu Salamah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nafasnya sampai kerongkongan. Itu terus yang diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, 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 dan berbuat baiklah terhadap budak-budak kalian. Sekarang budak tidak ada. Yang ada di luar Indonesia ada Pak ya. Palembang ada masih budak ya. Wa ma malakat aymanukum, berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Sekarang hukum budak perbudakan tidak ada, dan sekarang tinggal ini as-salatu as-salatu. Antum tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit menjelang beliau wafat, ya, sholat isya pada waktu itu manusia sudah menunggu.
di masjid Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah. Diceritakan oleh Anas bin Malik kalau tidak salah. Bukan, Aisyah yang bercerita. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, kepada Aisyah, minta diceritakan bagaimana wafatnya Nabi SAW atau sakit menjelang wafatnya. Manusia sudah berkumpul menunggu baginda Nabi SAW. Para sahabat sudah berkumpul menunggu Nabi SAW. Beliau bertanya, "Asallan nas?" Apakah manusia sudah pada salat? Mereka menjawab, "Qalu la ya Rasulullah." Belum wahai Rasulullah. Mereka belum salat. Hum yantadhiruna. Mereka menunggu Anda wahai Rasulullah. Menunggu baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW minta diambilkan tempayan repuah, ya. Kemudian beliau mandi, membasahi badannya, ya. Karena panas, sangat tinggi sekali panasnya, sakit sangat parah sekali Nabi SAW sakitnya. Dibasahi badannya Nabi SAW. Dan setelah itu ingin bangkit beliau, belum sampai berdiri tegak, jatuh pingsan. Ya. Ketika beliau tersadar, yang diingat pertama kali apa? Mana anakku, mana istriku, mana makanan, mana dah. Asallan nas. Bertanya yang kedua kali, apakah manusia sudah pada sholat? Qalu la ya Rasulullah. Belum wahai Rasulullah. Hum yantadhiruna. Mereka tetap menunggu Anda. Ambilkan air lagi, dibasahi badan beliau sallallahu alaihi wasallam agar dingin. Pengen bangkit yang kedua kalinya, belum sampai tegak berdiri, terbuyung jatuh dan pingsan kembali. Ya Allah. Tersadar lagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali beliau ucapkan, asallan nas. Apakah manusia sudah pada sholat? Sampai berapa kali begitu berlangsung? 4 kali beliau pingsan. Dan setiap kali beliau bangun, beliau hanya bertanya, asallan nas, asallan nas, asallan nas. 4 kali beliau pingsan. Setelah itu beliau sudah tidak kuat, betul-betul sudah tidak kuat lagi. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Ini beliau sudah betul-betul tidak kuat, tidak bisa ke masjid, sampai pingsan-pingsan tidak bisa ke masjid. Baru beliau nggak ke masjid, kamu udah nggak kuat sama sekali. Kalau kita lihat wasiat terakhirnya baginda Nabi SAW, as-salatu salah. Sangat penting sekali. 4 kali beliau jatuh pingsan. Dan ini enggak mudah. Lalu memerintahkan Abu Bakar adalah orang yang sangat rapuh hatinya ketika membaca Al-Quran, beliau nangis. Akan tapi itu adalah perintah Nabi SAW. Setelah itu beliau terus mengimami orang, mengimami jamaah, mengimami sahabat-sahabat Nabi SAW untuk melakukan sholat. Sehingga di waktu sholat zuhur datang Nabi SAW pengen ikut sholat berjamaah dengan kondisi beliau masih sakit, karena ini sakit menjelang kematian beliau SAW. Ketika sholat zuhur, manusia sudah siap-siap melaksanakan sholat. Terus kemudian ternyata beliau keluar rumah, jalan kaki. Udah, kalaupun jalan kaki sudah jamaah dari dulu, sudah ngimami. Digotong. Rasulullah SAW digotong pengen melakukan sholat jamaah. Kita sibuk dikit, ya, sibuk dikit, nggak sakit loh, nggak pingsan loh, masih bisa jalan loh. Iya, sibuk dikit sudah nanti sholat yang pongkona iso waktunya panjang. Alasan itu. Digotong, siapa yang gotong? Ali dan Al-Abbas pamannya. Yang gotong kata Ibnu Abbas, hal samaka, apakah ngomong siapa yang gotong? Satu Ali katanya, yang satu lagi dia adalah Al-Abbas kata Ibnu Abbas.
digotong sampai diletakkan di sebelahnya Abu Bakar. Abu Bakar minder mau ngimami, ya, diletakkan sambil duduk. Beliau sallallahu alaihi wasallam ikut sholat bersama Abu Bakar menjadi makmum. Subhanallah. Rasulullah sakit menjelang kematian beliau masih semangat untuk melaksanakan sholat jamaah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid harusnya penuh. Ya enggak? Enggak. Saat ini kata masjid-masjid itu kata tiangnya, Pak. Niku tiang-tiang. Kadang sing adzan nggih niku, sing qomat nggih niku. Nggih adzan terus kemudian puji-pujian nunggu orang lama enggak datang. Aduh enek cah cilik ya wis lek komati kono lek. Wis jamaahnya satu itu cah cilik jadi dolan jane. Tapi ya kebetulan niku umum. Ini kita harus prihatin. Kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Itu yang harus menjadi tolak ukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat terakhir beliau as-salatu as-salah. Perhatikan masalah salat, perhatikan masalah salat. Wa idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya benar, amalannya semua insyaallah itu benar. Karena apa? Nyambung dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya enggak benar, yakin dia merasa untuk menanggalkan tangan pada Allah saja malu. Malu untuk berdoa, kenapa? Merasa dirinya kotor. Ahibati fillah azakumullah jami'an. Yang terakhir. Oh, masih lama. Sampai jam berapa ini nanti? Jam 10 kuat. Sudah pada ngantuk kok. Ini yang terakhir. Dalam surat wasiat minta masalah istiqomah. Tentang istiqomah yang saya tulis kemarin sampai Pak ya, ada 3 halaman kalau nggak salah. Masalah istiqomah itu jelas dan pembahasannya sudah berulang-ulang. Tapi yang ingin saya tegaskan, ketika antum sudah mengenal sunnah apapun bentuknya dan sudah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah lepas kondisi yang seperti itu, karena itu adalah nikmat. Nikmat yang tidak sembarang orang bisa mencicipi. Ya. Enggak semua orang mampu, enggak semua orang bisa. Karena dimanapun orang yang membawa sunnah, membawa ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, ini pasti diuji. Kalau antum belajar usul salasah, ya, wajib bagi kita untuk mengenal 4 hal. Apa? Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Sabar atas apa? Sabar karena orang yang membawa ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal ajaran Islam, pasti dapat ujian. Ya, pasti mendapatkan ujian. Di sini Alhamdulillah sallallahu jami'an dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya nahnu, kami benar-benar menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Al-Qur'an isinya apa? Ya ilmu tadi. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal ajaran Islam dengan Al-Qur'an tadi. Harusnya kita diberi Al-Qur'an, diberi petunjuk, diberi mukjizat paling besar, harusnya bersyukur. Betul enggak? Harusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Ya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Lanjutan ayatnya apa? Faskur maka bersyukurlah. Apa? Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman. Fasbir, maka bersabarlah. Karena apa? Kamu ini membawa Al-Quran. Semua orang yang membawa Al-Quran, membawa ajaran Rasulullah, membawa ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal ajaran Islam ini dengan benar, pasti akan diuji. Fasbir, bersabarlah. Harusnya bersyukur kita diberi Al-Quran, diberi petunjuk, tapi tidak, Allah justru memerintahkan kita untuk bersabar. Antum sekarang ketika antum diuji, siapapun itu pasti ada ujian, pahit dan pasti pahit. Tapi ketika ujian itu berlalu, manis rasanya. Ya Allah. Kenapa manis?
Kalau antum menjadi orang pertama diuji dan pembuka pintu barokah dan pintu hidayah di situ, maka orang-orang yang mengikuti antum akan memberikan pahala-pahala mereka kepada antum semua. Ya Allah, itulah manisnya antum menjadi orang pertama. Pasti diuji, dicaci maki, didoi, dimusuhi, mesti. Tapi mau tidak mau yang seperti ini harus kita sampaikan, entah itu dengan lisan, entah itu dengan perbuatan ataupun yang lainnya. Paling tidak membuat orang mengerti. Gitu loh. Kok nyelek dewe? Nah justru yang nyelek ini orang jadi penasaran. Iya enggak? Iya. Kok aneh hidupnya ini? Ada orang aneh, malah senang tuh dianggap aneh. Karena berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap aneh. Orang antik, biasanya malah diawetkan itu. Iya. Ya Allah. Ahibati fillah azakumullah jami'an. Terkadang suatu ketika kita sedang semangat luar biasa, tapi karena ketabrak sedikit ujian, ambruk, lemes, melempem. Ini namanya futur. Allah ya wis lah, ini koncone akeh iki. Ya, akhirnya kembali pada maksiat lagi. Jangan. Kita butuh istiqomah di sini. Ada beberapa catatan di situ saya kasih. Yang pertama, kita harus berani untuk belajar ilmu. Berani belajar ilmu. Kenapa saya katakan harus berani? Karena banyak orang yang tidak berani untuk belajar ilmu. Yang kedua, kita harus berani untuk saling menasihati. Kenapa saya katakan berani? Karena jarang orang yang berani untuk menasihati. Entah pekewuh, entah apa, konco dewi, daripada nanti kesinggung, medot pas seduluran dan lain sebagainya. Kita harus berani untuk menasihati, tentu dengan bijak. Yang ketiga, kita harus berani hidup di lingkungan yang soleh. Kalau antara kita saling mengingatkan, masya Allah luar biasa. Ya, maaf nih, antum menyelisih sunnah, gitu. Itu enak. Loh, terus sunnahnya gimana? Gini, terkadang kita akan mengingatkan, bingung. Bisa jadi orang yang akan kita ingatkan itu tidak tahu sebenarnya. Dia butuh tahu. Cuman kita pekewo nggak enak, jadi nggak jadi diingatkan, dia nggak jadi tahu, tetap amalannya seperti itu. Terus hidup dalam lingkungan yang soleh, ini akan membuka semangat kita. Bagaimana para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain itu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan riak, bukan, tapi berlomba-lomba. Mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Ketika mereka betul-betul nggak bisa maju menghadap Nabi, bagaimana caranya biar bisa? Para sahabat dulu, kalau kita sangat beda. Karena ya memang kita tidak ditakdirkan untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling tidak bagaimana kita berusaha untuk sana. Abu Dzar dan para sahabat-sahabatnya yang miskin. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka orang-orang kaya pergi berbondong-bondong dengan membawa pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat seperti kita salat sama, mereka puasa seperti kita puasa sama, tapi mereka dapat menginfakkan, sedekahkan harta-harta mereka yang paling kaya. Kita nggak bisa. Bagaimana caranya? Semangat mereka pengen bermunafasah, pengen berlomba untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ngadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus seperti itu. Paling tidak ketika kita hidup dalam lingkungan yang soleh, kita akan terbantu. Masya Allah, fulan bisa, kenapa saya nggak bisa? Ketika nanti fulan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga, apa saya juga nggak pengen? Fulan anaknya bisa ngaji, fulan anaknya sudah hafal Quran, umur segini sudah hafal, subhanallah, saya juga harus bisa. Fulan, ketika kita hidup dalam lingkungan yang soleh, ini akan membantu kita untuk tetap istiqamah. Baik dalam masalah ilmu, dalam masalah amal, dalam masalah dan lain sebagainya. Perumpamaan yang sangat gamblang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan jalisus saleh, teman yang saleh, bahkan penjual minyak wangi. Paling enggak, kalaupun enggak dikasih ya dapat. Iya. Terus perumpamaan yang teman yang jelek seperti
Iya, tukang panjat besi. Berteman dengan tukang panjat besi, kalau enggak dapat baunya yang paling enggak ya kena arangnya kan seperti itu. Ini perumpamaan yang sangat gamblang sekali. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah senjata paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Walaupun doa silahul mukmin itu doanya hadisnya maudhu, tapi apa sih ketika kita sudah tidak bisa apa-apa dan pada hakikatnya kita ini tidak bisa apa-apa, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dari Allah. Semua yang kita miliki adalah dari Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa hakikatnya adalah ibadah. Dulu banyak-banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, awa min qalbin tataqallab, apakah hati itu berbolak-balik? Antum sekarang ini istiqomah luar biasa, masya Allah luar biasa. Ya, terjadi sebagian kalangan, masya Allah istiqomah luar biasa. Ya, justru saking semangatnya, orang lain dituduh, paman enggak nyonah, enggak jenggotan, malah bikin fitnah, olah celana, oleh merokok. Tapi ternyata dalam kondisi sedikit enggak lama, yang dikembar-kemborkan malah dikemposi sendiri. Dan ini banyak terjadi kasus seperti ini. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min qalbi ibni Adam, tidak ada satu hati pun dari anak Adam ini kecuali berada di antara jemari Sang Rahman. In asya'a aqamah, apabila Allah berkehendak maka Allah akan tegakkan, akan luruskan, ya. Apabila Allah berkehendak maka Allah akan gelincirkan hati tersebut." Subhanallah. Maka kita seyogyanya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ini ahibati fillah, azakumullah jami'an. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Aku lupa lihada apabila ada kesalahan dan kekurangan, semata dari saya pribadi dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon maaf, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.